Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang laki-laki yang sangat sederhana. Hari-harinya dia hanya sebagai seorang tukang sol sepatu. Namanya tidak terkenal dan pekerjaannya dianggap kecil. Namun hatinya sangat luar biasa, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dia hanya duduk di pinggir jalan, memperbaiki alas sepatu setiap orang yang datang, dan dari hasil itulah sedikit demi sedikit dia coba tabung sebagai simpanannya. Sejak lama laki-laki tua itu punya satu impian yang sangat besar, yaitu dia ingin menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk bisa berangkat ibadah haji. Maka dari setiap koin yang dia simpan, dari setiap dirham yang dia sisihkan, dan hanya demi cita-citanya bisa berdiri di depan Ka'bah. Hingga suatu ketika yang dia rasa sudah cukuplah tabungan yang selama ini dia kumpulkan dari hasil sebagai tukang sol sepatu. Hatinya semakin bergetar. Dia terus memimpikan, dia terus membayangkan seolah-olah dia sudah berada di hadapan Ka'bah. Namun takdir Allah berlaku pada dirinya. Satu malam ketika dia berjalan di sebuah kota kecil yang sangat sepi, dia mendengar rintihan dari balik sebuah rumah. Tangisan seorang anak yang seakan-akan dia begitu sangat kelaparan. Lalu dia coba ketuk rumah itu. Dia lihat ada sosok orang tua yang sedang terbaring lemah, sakit, tidak mampu apa-apa. Lalu terjadi kegoncangan dalam jiwanya. Apakah harus aku selamatkan orang tua ini? Akan aku selamatkah anak ini? Atau uang yang aku tabungkan ini aku gunakan untuk keinginanku, untuk impianku, untuk cita-citaku berangkat menunaikan ibadah haji? Hatinya bergejolak. Ya Allah, mana yang harus aku dahulukan? Apakah uang ini aku gunakan untuk berangkat ke tanah suci, atau aku gunakan untuk menyelamatkan keluarga orang tua ini? Hati tukang sol sepatu tadi terguncang. Dia menatapi kantong kecil yang dia pegang, yang berisi uang yang selama ini dia tabung sedikit demi sedikit untuk bisa dia berangkat ke tanah suci. Tapi akhirnya orang tersebut memantapkan dirinya bahwa aku harus menolong orang tua ini dan anaknya. Bagaimanapun mereka terus berjuang agar tetap bisa bertahan hidup. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya sang tukang sol sepatu tadi pun mengikhlaskan kantong kecil yang berada di tangannya. Dia serahkan kepada orang tua yang sedang terbaring sakit. Wahai Pak Tua, pakailah uang ini untuk berobat. Gunakanlah uang ini untuk membeli makan anak-anakmu, dan semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Lalu ia pun kembali ke rumahnya dengan air mata yang tak mampu dia bendung lagi. Bukan dia menyesal, dia batal untuk melaksanakan impiannya pergi ke tanah suci. Akan tetapi dia benar-benar meyakinkan dirinya bahwa menolong orang yang sedang sakit, menolong orang yang sedang kelaparan itu jauh lebih berharga daripada
apa yang aku miliki saat ini. Beberapa waktu kemudian, kisah sang tukang sol sepatu ini pun sampailah beritanya ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa sesungguhnya amalan tukang sol sepatu itu lebih mulia dibandingkan dia berangkat menunaikan ibadah haji 1000 kali, karena dia rela menolong saudaranya yang sedang sangat membutuhkan." Mendengar perkataan Rasulullah SAW itu, semua sahabat yang hadir di majelis Rasulullah itu pun terdiam kagum. Sesungguhnya persoalan iman itu sejatinya bukan hanya persoalan ritual belaka, tapi bagaimana kepedulian seseorang terhadap saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Ini adalah persoalan kepedulian, ini adalah persoalan pengorbanan, dan ini adalah merupakan persoalan cinta kasih yang sangat tulus dari seseorang. Sejak saat itu, sang tukang sol sepatu pun kembali menjalani hari-harinya, dan dia dikenal sebagai sosok yang paling beriman di zamannya. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kisah seorang tukang sol sepatu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita untuk lebih peduli dengan kehidupan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Barangkali kita tiap bulan, tiap tahun sudah berapa kali kita bolak-balik berangkat ke tanah suci. Tapi bagaimana kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang hidupnya barangkali memerlukan uluran tangan-tangan kita, yang barangkali kehidupan memerlukan bantuan dan pertolongan kita? Alangkah naifnya keimanan kita kalau kita masih tega kita berangkat selalu ke tanah suci, sementara di tetangga kita, di sebelah rumah kita, di lingkungan kita masih ada saudara-saudara kita yang kehidupannya sangat memprihatinkan. Untuk itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita peduli kepada saudara-saudara kita yang kehidupannya sangat memprihatinkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.